Tabrak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Terlebih dahulu, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang luas. Terima kasih Lutfi. Silakan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Bagaimana Faiz? Temannya hadir semua? Hadir semua. Kelompok berapa? 2 dan 4. Bagus. Pada pertemuan yang lalu masih ingat tidak pelajarannya tentang apa? Silakan. Silakan masih ingat pelajarannya? Silakan. Cerita. Iya, kita belajar tentang cerita. Pelestarian hewan dan Pelestarian hewan dan tumbuhan. penokohan. Penokohan. Bagus. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca cerita, Ananda diharapkan mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkan dengan detail. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menelaah sifat tokoh yang patut dicontoh, baik itu secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, Ananda menjaga kelestarian sumber daya alam dan menyusun laporan dengan detail. Jadi, karena materi ini esensial sekali, artinya apa? Materi ini akan terus berlanjut Ananda pelajari, baik itu di kelas 4 ini, di semester 2, di kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, dan di masa-masa yang akan datang Ananda tidak akan luput dari materi ini. Jadi diharapkan Ibu Guru harap anak-anakku betul-betul memperhatikan segala proses atau kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Sepakat? Ditimpa oleh musibah. Ibu Guru bertanya, pernyataan ini termasuk apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Jihan. Mitos. Kenapa mitos? Karena coba lihat pengertiannya mitos. Silakan. Karena cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Kalau Ibu Guru menyebutkan tentang Danau Toba, itu termasuk apa? Legenda. Ya, Prasana kalau menjawab, raise dulu ya, angkat tangan dulu, baru nanti dipersilakan baru menjawab. Ya. Kalau Cinderella dan Putri Salju, keluar? Dongeng. Tadi Jihan ya. Kemudian kalau Ibu Guru bercerita tentang Rahmana, Dewi Sinta, itu bercerita tentang apa? Faiz. Saga. Bagus. Jadi itu ya. Dari dongeng, mit, legenda, saga, dan epos itu Ananda harus betul-betul pahami. Nah, ini unsur-unsur suatu cerita. Jadi itu namanya unsur, berarti dia komponen-komponen yang menyusun suatu cerita. Suatu cerita tidak akan bisa terbentuk dengan bagus kalau tidak ada unsur-unsurnya. Ya? Unsur-unsur cerita itu ada namanya tokoh dan perwatakan. Ini terdiri atas dua, yaitu protagonis berwatak baik, berwatak baik, anta itu berwatak jahat. Ada namanya tema atau gagasan pokok yang mendasari si cerita, amanat, sudut pandang, alur, latar setting. Kalau penokohan, misalkan kalau bapak kita tidak pergi mengaji, lalu bapak kita marah,
Apakah dia sudah termasuk tokoh antagonis atau protagonis? Protagonis. Biasa kan menjawab, angkat tangan dipersilakan baru menjawab. Silakan nak. Protagonis. Fronta, perbaiki. Protagonis. Naswa ya. Bapak kita marah-marah. Baru dia termasuk protagonis. Kenapa bisa dikatakan protagonis? Silakan. Nasuha. Karena dia ingin anaknya pergi mengaji, tapi anaknya tidak pergi mengaji. Kenapa kalau dia menyuruh anaknya pergi mengaji, lalu anaknya tidak mau pergi mengaji, lalu dia marah-marah disebut sebagai tokoh protagonis? Iya. Kenapa bisa? Bagus, 50 ibu kasih ya. Nasuha. Silakan, siapa yang bisa? Karena Dua. bapak kita marah-marah untuk kebaikan kita agar kita bisa berhasil. Iya. Sependapat dengan Ulwa atau ada yang tidak sependapat? Ada yang tidak sependapat dengan Ulwa? Beri Ulwa tepuk tangan. Ya, Ulwa ya. Jadi apa yang kita kemukakan kita harus bisa untuk menjelaskan alasannya ya. Jadi ini ada protagonis antagonis. Saya harap anak-anakku sudah mengetahui tema. Tema itu hampir sama dengan judul, tapi dia bukan judul ya. Judul itu bisa kita lihat di mana? Di bagian atas suatu cerita ya. Jadi itu berada di pertengahan, di bagian atas itu judulnya. Atau kalau misalkan sebuah buku itu kita bisa lihat di sampulnya. Tapi kalau tema itu tidak bisa kita lihat dari bagian atas atau sampul. Kita harus baca dulu keseluruhan cerita, baru kita bisa tentukan, oh ini temanya tentang persahabatan, ini temanya tentang kisah-kisah Nabi, ini temanya tentang Islam, tentang kepahlawanan, tentang terjadinya suatu daerah ya. Kemudian amanat, ini berisi pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Kemudian sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Ini anak-anak untuk lebih lanjut ini kita belum belajar ini, tapi ada bahasan-bahasan khusus mungkin di kelas 5 atau di kelas-kelas berikutnya ya. Alur, ini ada alur maju, alur mundur, alur kilas balik. Nah, ini alur, misalkan satu cerita itu dirangkai dia kalau alur maju misalkan dari kecil sampai meninggal suatu tokoh itu alur maju, tapi ketika si tokoh mengingat tentang masa kecilnya hingga dia bisa berhasil, itu alurnya mundur ya. Jadi itu alur. Ini juga Ananda akan pelajari di tingkatan berikutnya. Latar setting. Ini ada dua aspek, ada aspek ruang, ada aspek waktu. Jadi misalkan ibu guru kasih contoh, seekor nyamuk tinggal di lubang-lubang kecil yang berisi air. Pada saat musim hujan, dia akan berterbangan dan keluar dari lubang-lubang tersebut. Tokohnya siapa? Nyamuk. Boleh, nyamuk. Kemudian angkat tangan ya. Latarnya di mana? Silakan. Di dalam lubang. Dari lubang. Itu latar apa? Latar ruang. Terus ada dua latar. Latar apa lagi? Waktu apa? Waktu musim Hujan ya, boleh. Belajar dulu ya. Nanti Bu Guru kasih reward yang bagian selalu menjawab pertanyaan Ibu Guru. Ya itu tadi. Tapi untuk hari ini salah satu unsur yang akan kita bahas yaitu unsur tokoh dan perwatakannya. Nah ini orang-orang yang bekerja di mana? Restoran. Di restoran. Setelah melihat orang-orang yang bekerja di restoran, Dayu berpikir apa alasan mereka untuk bekerja? Kira-kira apa alasan mereka untuk bekerja? Silakan.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Iya. Mari kita saksikan di video ini. Pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi akang kok. Ambil harus jadi ada dari ini. Tapi Bud, lu nama siapa nama itu? Kan ada dari itu banyak adanya. Pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi akang kok. Pokoknya ambil harus jadi ada dari itu. Ini berapa bang? Nama jadi nama itu. Bang, maaf. Jadi bang. Masih simpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, dibuat apa aja sini. Udah, buat apa aja sini ya? Jangan. Udah buat apa aja sini ya? Ya. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya om. Tahu siapa? Belum. Makasih Bud ya. Belum. Bagaimana perasaan anak-anakku setelah menonton video ini? Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya setelah menonton film ini? Faiz, bagaimana perasaannya Faiz setelah menonton film ini? Perasaan itu bisa senang, kecewa, tidak puas, sedih, terharu, atau bagaimana perasaannya Faiz? Terharu. Ada satu orang terharu. Keluar? Terharu juga. Kita nak senang sekali, gembira. Satu lagi, Ibu Guru mau bertanya perasaannya Lutfi bagaimana? Terharu juga. Ada banyak orang yang terharu. Ada orang senang tadi? Tidak ada ya, ada orang terharu, ada orang sedih. Tidak menjawab, tidak punya perasaan? Ada juga, tapi ya sama dengan teman-temannya ya, karena ceritanya cerita yang sedih memang. Pertanyaan pertama, ceritakan kembali secara singkat video yang telah kalian tonton. Siapa kira-kira yang bisa ceritakan? Ibu Guru kasih poin 200 kalau benar ceritanya. Silakan nak, Ika. Suatu hari ada anak yang bernama Budi. Terus Ika, silakan nak, Ika. Budi bekerja sebagai penjual susu. Betul, Budi bekerja
sebagai penjual tisu? Betul. Oke, silakan. Suatu hari Budi menjual tisu. Ya. Pada dia menemukan dompet. Dompet itu sudah Pertanyaan kedua sudah terjawab tadi, apa yang dikemukakan Wika sudah terjawab di situ, tapi Ibu Guru mau cek dulu. Altaf, siapa saja kah tokoh dan bagaimana perwatakannya? Budi. Baik. Budi itu baik. Terus apa lagi? Teman Budi. Jahat ke temannya Budi? Ya mungkin ada jahatnya, tapi dia juga tidak apa? Iya, dia juga tidak jujur. Kemudian yang ketiga, ada satu tokoh tadi yang Budi ingat nasihatnya. Ibu Budi. Bagaimana kira-kira wataknya Ibu Budi? Baik dan jujur dan siapa bisa kemukakan satu watak tentang ibunya Budi? Silakan lah. kata ibunya Budi adalah baik. Yang selain baik, jujur, satu watak yang kira-kira ada pada diri Ibu Budi. Siapa Wika? Bagus. Bijaksana. Beri Wika salut. Salut. Ya. Selanjutnya apa pesan moral yang bisa kalian petik dari peristiwa tersebut? Silakan dulu. Kita harus menyampaikan jujur. Kita harus senantiasa jujur karena Jujur yang akan membawa kita ke kesuksesan. katanya Ulwa, kita harus senantiasa jujur karena kejujuran akan membawa kita ke arah kesuksesan. Coba bagaimana? Pikirkan nak, bagaimana kalau misalkan si Budi tadi tidak jujur? Mungkin habis uang yang ada di dompet, dia juga tidak akan mendapatkan kebaikan ya, karena segala apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulwa ya. Kenapa yang lain diam? Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang bisa membuat hidup kita lebih sempurna. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan kita harus berlaku jujur. Berarti kalau Ibu Guru katakan pagi, kalian tepuk sebanyak 1 kali, ya? Bisa? Kalau Ibu Guru tepuk siang, kalian tepuk 5 kali. Sepakat? Setuju. Kalau Ibu Guru katakan sore, kalian tepuk 3 kali. Setuju? Sepakat. Kalau Ibu katakan malam, kalian sudah berbunyi. Ya? Coba. Pagi 1, siang 2, 3 itu nak. Pagi, siang, sore, malam. Nah, jangan ada yang bunyi kalau malam ya. Ulang. Pagi, siang, sore, malam. Tidak konsentrasi pasti. Kasih lancar ya. Bagian sini dulu. 4 orang. Siang, sore, malam, pagi. Oke. Bagian sini. Sore, pagi, malam. Nah, altaf ya. Altaf ya. Ya. Oke. Sore. Udah lancar. Yang bagian sini. Siang, malam. Parah ya, negatif, tidak apa-apa. Siang. Oke. Konsentrasi ya, perhatikan. Pelestarian sumber daya alam bertujuan Hewan. Untuk apa hewan dilestarikan? supaya tidak cepat punah. Bagus. Tapi Ibu tidak angkat tangan dulu baru menjawab ya, jadi tidak dikasih anu. Jadi syaratnya supaya bisa diberi
Nilai oleh ibu guru, angkat tangan dulu nanti dipersilakan baru menjawab. Ya. Bagus sekali. Kenapa kita harus melestarikan sumber daya alam agar jumlahnya atau jenisnya tidak cepat punah. Ini untuk menjaga kelestarian hewan, yakni dengan pertama apa? Silakan lihat. Mendirikan suaka marga satwa. 1. Terus penangkaran hewan. Terus mencegah pembuangan liar. Terus 1 lagi, menggunakan sesuai keperluan atau secukupnya. Ada 4 ya. Ibu guru kasih 8/50 dia sempurna. Bagus, sudah bagus. Lanjut ya. Mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan, tanah. Oke, itu tumbuhan. Selain untuk menjaga agar jenisnya tidak punah, untuk apa kita menjaga pelestarian tumbuhan? Agar tidak cepat punah. Selain agar tidak cepat punah, Agar kita bisa agar tidak cepat punah dan agar kita bisa menggunakannya secara terus menerus ya. Dulu yang 100 tadi. Bisa ya? Yang lain tetap semangat ya. Tetap semangat. Indonesia. Yes. Ha. Walaupun kita sama sudah menembus tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Bagaimana untuk menjaga kelestarian tanah? Silakan Jihan. Contoh sampah untuk yang biasa mencemar tanah yang seperti apa itu? Nah? Sampah plastik. Terus apa lagi nak? Melakukan rotasi tanaman. Misalnya, bapak petani itu memiliki sebuah kebun ya. Kebun itu hari ini ditanami ubi jalar, nanti tahun depan atau beberapa bulan kemudian ditanami lagi dengan kacang tanah. Itu namanya rotasi tanaman ya. Tanaman yang ditanam di kebunnya Pak Tani itu berubah-ubah setiap waktu tertentu. Bisa dimengerti? Ya, bagus. Ibu kasih nilai Jihan 100 ya. Satu lagi pertanyaan ibu tentang tanah. Contoh zat cair yang bisa mencemari tanah itu yang seperti apa? Zat kimia yang seperti apa? Yang biasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kalau kita siramkan ke tanaman, itu bisa mati tanamannya. 3, 2, 1, tentreng. Deterjen. Misalkan kalau kita sudah mencuci ya, kita mencuci banyak busanya, baru kita siram tanaman, bisa tidak? Tidak, karena itu bisa mencemari tanah, bisa menyebabkan tanah itu terkena polusi ya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Bagaimana cara melestarikan air? Silakan keluar. Tidak mencemari laut.
tidak mencemari laut. 1. 3 tadi kan? 2. Tidak menutup permukaan permukaan tanah dengan aspal. Bagus. 3. Bagus ya. Satu lagi nak. Berarti bagi 2 itu kalau nilai 100 dibagi 2 kalau ada yang minta bantuan? 2, 1. Ya, minta bantuan ya. Silakan Jihan. Membuat waduk. Jadi 100 bagi 3 ada yang dapat 70, ada yang dapat 30 ya. 30 minus 70. Sekarang Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bahan tambang. ada 3 lagi cara cara menjaga udara kita. Pertama, ibu guru suruh yang tidak pernah ya. Puspita, silakan. mengurangi dan menghindari penggunaan zat-zat kimia Seperti gas-gas gas-gas seperti apa? Ada tadi yang disebutkan 1 contoh gas. gas kimia. Iya, 1 contoh gas kimia yang disebutkan tadi apa? Anda tahu? Nanti terlalu diperhatikan. Kita lihat. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. bagus. Kendaraan bermotor maksudnya kendaraan bermotor seperti apa itu kendaraan bermotor? Aslinya Kendaraan bermotor itu motor di mobil tidak termasuk kendaraan bermotor. masuk Segala yang bermesin itu kendaraan yang punya mesin itu yang menggunakan bahan bakar minyak itu termasuk kendaraan bermotor. Ya, yang ketiga apa nih? mengurangi penyaringan asap Mengurangi pabrik. penyaringan. Apakah penyaringan harus kita kurangi nak? Melakukannya. Sudah betul apa yang ingin dikatakan? Pasti yang ingin dikatakan adalah melakukan penyaringan, bukan mengurangi nak ya. Bagus, sudah bagus. Tadi Jihan ibu guru kasih nilai 50 saja ya. 50 juga. Tadi Puspita 50 ya karena kurang sempurna. Sekarang apa ibu tanya tadi? Contoh zat kimia, gas-gas kimia yang disebutkan tadi di situ apa? Yang bisa yang menyebabkan polusi udara kan? freon. Freon itu yang biasa digunakan di mana? Itu zat pendinginnya yang ada di kulkas ya. Itu kalau bereaksi dengan gas ozon itu bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon ya. Merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, Ibu guru mau bertanya 3 contoh perbuatan yang bisa menjaga kelestarian bahan tambang. Silakan Lutfi. Membatasi penggunaan bahan tambang. Penggunaan bahan tambang seperti apa? 2 contoh bahan tambang misalnya. Minyak bumi dan Batu bara, tak, minyak bumi dan logam. Terus yang kedua, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, bagus. Yang ketiga, menggunakan bahan alternatif. bagus. Itu untuk Lutfi ya, 100. Pertanyaannya, tadi dikatakan Lutfi contoh bahan tambang itu ada 2, minyak bumi seperti bensin, minyak tanah dah ya. Yang logam. Apa nak? Besi, magnet itu semua logam ya. Bagus, Faiz.
aluminium itu panci-panci yang ada di rumah kita yang digunakan memasak itu juga logam, ya. Seng itu juga logam. Kaleng-kaleng yang biasa menggunakan logam itu seperti minuman-minuman apa ya, Fanta, Sprite, itu juga termasuk logam. Jadi makanya tadi ada yang mengatakan kita mendaur ulang logam. Bahan tambang seperti kaleng-kaleng bekas yang tidak dipakai itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu namanya mendaur ulang. Menggunakan energi alternatif. Seperti apa yang energi alternatif yang bisa digunakan? Kapal surya. Iya, betul. Ya. Puspita 100. Tadi Pak Is sudah diburu kasusnya, Pak Is? Sudah ya? Sudah. Jadi inilah sumber daya alam yang harus kita jaga kelestariannya sehingga tetap seimbang dan tidak punah. Contohnya apa tadi? Hewan. Angkat tangan. Hewan. Tumbuhan. Air. Udara. Terus Tanah. Bahan tambang. Saja. Nah, ada yang lain, ada yang bisa tambahkan? Tidak ada? Oke. Peluang 100. Selanjutnya, Ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. oke. Silakan berdiri. Orang yang Ibu Guru kasih kartu pertanyaan, 4 orang yang Ibu Guru kasih kartu jawaban, dan 4 orang lainnya Ibu Guru kasih kesempatan untuk menilai apakah benar, apakah salah, ya, dan mengkritik kenapa bisa benar, kenapa bisa salah. Silakan. Sekarang Ibu Guru kan di tangannya sudah masing-masing sudah ada kartu seperti ini, ya. Masing-masing di kelompoknya ada yang bawa HP kan? Yang punya barcode kan? Ya. Karena di kelompoknya ada yang sudah ada 2 orang yang bawa satu kelompok. Silakan itu dipindai barcode-nya ini. Kemudian pelajari baik-baik pertanyaan-pertanyaannya, ya. Ya, silakan. Silakan duduk, maksudnya Bu, silakan duduk. Silakan pindahin, Nak. Silakan pindahin. Mulai. Kasih minyak saja. Yang penting kasih minyak. Iya, kasih minyak saja. Sudah, Nak? Ya, bergantian dengan temannya kalau tidak punya, ya. Silakan pindai. Sudah dibaca pertanyaannya? Oke. Oke, silakan. Baca baik-baik pertanyaannya, ya. Sudah? Oke. Silakan. Itu barcode-nya. Bisa dicatat, Jangan pulpen catat. Silakan. Cepat, Nak. Oke. Yang lain bagaimana, sudah? Sudah. Sudah masing-masing sudah mencatat, ya. Silakan Pak Is. Enak, ya. Ini, ya. Tinggal nasuh, ya. Ya. Pinjam HP-nya temannya, Nak. Sudah, ya? Sudah. Oke. Ibu pinjam, ya.
telepon temannya ya yang kira-kira cocok dengan jawabannya. Udah mulai. Damar selalu menimbun sampah plastik di tanah belakang rumahnya. Apakah perbuatan Damar bisa dicontoh? Damar selalu menimbun sampah plastik di belakang rumahnya. Apakah perbuatan Damar bisa dicontoh? Perhatikan itu jawabannya. Kira-kira yang mana yang cocok? Sebentar tanyakan kepada temannya. Bu Guru kasih kesempatan mencari teman sebentar. Jihan. Arman selalu menggunakan pengaruh ruangan. Apakah sikap Arman patut dicontoh? Ya. Silakan. Arman selalu menimbun sampah plastik di tanah belakang rumahnya. Apakah perbuatan Arman bisa dicontoh? Silakan. Bumi bercita-cita menjadi pemburu yang memburu singa-singa yang ada di sekitar Damar menurutnya singa akan membahayakan hidup manusia. Apakah sikap Bene patut dicontoh? Silakan. Tidak, sebab perbuatan Toto dapat menyebabkan Silakan telepon temannya kira-kira mana yang cocok. Sebentar jawabannya. Silakan. Baca jawabannya. Tidak, Kan sudah tadi dicatatkan. tidak. Kegiatan ladang berpindah dapat mengganggu habitat satwa dan mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Ya, silakan. Tidak, sebab perbuatan tokoh dapat merusak kesuburan tanah. Silakan. Tidak, sebab sikap tokoh melanggar peraturan perundang-undangan. Ibu Guru kasih kesempatan. Silakan berdiri. Ini yang 2 kelompok, silakan berdiri cari temannya. Cari temannya. Yang kira-kira mana jawabannya yang cocok? Cari pasangannya. Kok bete? Atau begini? Menyanyi lagi ya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 rambutan, rambutan. Setelah menyanyi watermelon sebentar, kalian langsung menuju pasangannya ya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 rambutan, rambutan. Sebentar lagi. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 rambutan, rambutan. Cari pasangannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tentreng. Silakan bacakan pertanyaan jawabannya. Damar selalu Yang ini berdiskusi sebentar ya. sampah plastik di tanah belakang rumahnya. Apakah perbuatan Damar bisa dicontoh? Tidak, sebab perbuatan tokoh dapat merusak Perhatikan. tanah. Perhatikan. Tidak, sebab perbuatan tokoh dapat merusak kesuburan tanah. Kira-kira ini 2 orang pertanyaan dan jawaban cocok tidak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan ulang. Damar selalu menimbun sampah plastik di tanah belakang rumahnya. Apakah perbuatan Damar bisa dicontoh? Jawabannya. Tidak, sebab perbuatan tokoh dapat merusak kesuburan tanah. Silakan kelompok pengkritik. Angkat saja tangannya nak. Menjawab saja. Yang paling sering menjawab Ibu Guru kasih poin 100 dan yang salah Ibu Guru tidak apa-apakan. Silakan keluar. Sebab benar ini, cocok ini pertanyaan cocok. Kenapa? Karena sampah plastik tidak dapat diurut dalam tanah. Tadi, oke. Siapa? Diva ya. Silakan dulu Diva. Diva. 100. Jihan. 100. Bukan ini. Oh sorry. Puspita ya. 100. Puspita 100. Bulwa 100. Oke. Bulwa bisa tetap berdiri. Silakan.
baik. Sebab Sakit nak? Kalau sakit silakan duduk. saya akan berharap melanjutkan perbuatan baik dari bidadari. Tidak, kegiatan ladang berpindah dapat mengganggu habitat satwa dan mengakibatkan kekeringan yang tidak normal. Oh iya. Benar atau salah ini? Benar atau salah? Ladang berpindah. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa nak? Kenapa? Seperti yang dikemukakan tadi bahwa ladang berpindah bisa setiap tahun bisa membakar hutan, menyebabkan kerusakan hutan dan kepunahan hewan-hewan yang ada, hewan dan tumbuhan yang ada di hutannya. Kita komentari. Siapa? Ika, Mulwa. Ya, siapa Mulwa? Oke. Silakan duduk nak. Mulwa duduk dulu ya Mulwa. Kasih juga kesempatan temannya untuk bicara. Silakan, katakan. Jadi bercita-cita menjadi pemburu yang akan apakah sikap Beli memburu hewan di hutan. Oh, dia memburu hewan di hutan. Kalau ibu guru pasangkan Nasuha dengan Nabila, cocok tidak? Apa jawabannya Nabila? Tidak, sebab sikap tokoh melanggar peraturan perundang-undangan. Katakan bahwa melanggar peraturan perundang-undangan bisa dipasangkan di naskah ini? Bisa tidak dipasangkan perburuan liar dengan melanggar peraturan perundang-undangan? Ibu guru mau bertanya, di kelompok ini yang mana kira-kira bisa mengomentari? Silakan. Karena perburuan dilarang oleh negara. Karena perburuan liar dilarang oleh negara kita. Silakan duduk. Kasih juga kesempatan untuk temannya bertanya. Dikasih poin ini kan tidak cari pasangan. Nanti kalian cari pasangan dan benar, baru buku kasih poin. Kan kalian tidak cari pasangan, buku yang carikan. Sekarang ini yang 2 orang yang berdiri. Begitu saja, satu kelas. Silakan bacakan. Akhirnya selalu melakukan bukti bekas untuk dinas dan dijadikan polisi atau terbuat bekas kegiatan. Mengumpulkan besi-besi bekas. Kita jawabannya apa? Tidak, sebab perbuatan mereka dapat menyebabkan banjir. Apakah dengan ibu guru pasangkan ini berdua cocok atau tidak? Tidak. Jawabannya, alasannya apa? Iya, karena tidak nyambungnya. Karena mengumpulkan besi-besi bekas tidak dapat menyebabkan banjir, justru akan meminimalisir jumlah sampah yang ada di daerah kita. Silakan dulu. Jika 100, ibu guru kan tidak kasih nilai kan? Ibu guru yang harus carikan pasangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tinggal 1 orang. Ibu guru bertanya. Berdiri. Pak Arman selalu membuang sampah di sungai. Ibu guru pasangkan dengan jawaban. Perbuatan Pak Arman bisa menyebabkan banjir. Cocok atau tidak? Tos dulu. Sebab? Iya. Selokan bisa tersumbat dan hal ini bisa menyebabkan banjir. Bagus. Sudah ya? Sekarang bagaimana perasaannya? Masih semangat? Indonesia. Yes. Ha. Oke. Ya, kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran ini? Nomor 1. Silakan kalian tulis ya. Ditulis nak. 1. Dengarkan dulu Wika. Silakan Wika.
Kesimpulan nomor 1. Kita dapat mempelajari cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Air, apalagi nak? Barang tambang, apalagi? Tanah, udara, dan saja. Jadi kesimpulan pertama ya, kita perlu melestarikan hewan, tumbuhan, air, barang tambang, tanah, dan udara. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa? 100 ya? Bisa. Siapa yang bisa? Kesimpulan kedua, silakan Jihan. Kita harus senantiasa jujur. Jujur karena kejujuran dapat membuat kita sukses. Bagus. Ada lagi tambahan? Ada? Satu orang lagi kalau ada. Siapa yang bisa coba duduk yang sopan nak? Siapa satu orang? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Guru bacakan kembali kesimpulan kita hari ini adalah kita perlu melestarikan hewan, tumbuhan, air, bahan tambang, sukses. Itu kesimpulannya. Sekarang silakan kerjakan evaluasinya ya. 10 menit. Sudah ya? Sudah semua? Berlaku apa anak? Berlaku apa? Berlaku jujur, termasuk dalam melakukan kegiatan ujian ini. Sekarang tugas seperti yang biasa kita lakukan, tugas. Jadi temannya ya. Bukan ya, tugas. Silakan. Nomor 1, Sumarni selalu membohong ibunya. Hari ini misalnya ia diminta berbelanja di warung seberang jalan ibunya. Ibunya memberikan selembar uang 20 ribuan untuk membeli sekilo gula pasir yang harganya 12 ribu. 20 ribu tadi uangnya, kurang 12 ribu berapa? Tinggal berapa? Ya, tinggal 8 ribu seharusnya. Tapi uang sisa yang diberikan kepada ibunya adalah 6 ribu. Cocok tidak? Tidak. Berarti dia sedang berbohong. Pada cerita tersebut suka berbohong adalah apa yang Sumarni? Watak. Bagus. Silakan ditandai kalau benar watak, silakan diceklis benar. Kalau salah diceklis salah. Sudah membaca cerita ini kan? Sudah pasti. Yang dilakukan petani saat menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah adalah A, B, C atau D? D. Yang ke-9, akibat dari penangkapan ikan dengan alat tersebut adalah ini apa ini? Jaring ya. Sudah? Siapa yang temannya yang tidak punya salah? Yang nol salahnya? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 orang ya. Yang tidak punya kesalahan 7 orang. Kemudian yang satu salahnya? 1 orang. Oke, 1. Yang 2 salahnya? 1. Yang 3 salahnya? 1. Jadi yang 10 orang, yang 2 orang mana? Oh ya. Jadi ada yang lebih dari 3 salahnya nak? Ada yang 4 salah? Tidak ada kan? Sudah cukup 12 kan? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu Guru bacakan bagaimana janji Ibu Guru tadi. Ibu Guru kasih reward ya bagi yang selalu membaca. Ibu Guru belum lihat hasil ujiannya, tapi yang Ibu Guru nilai keaktifan Ananda dalam menjawab pertanyaan dan dalam melakukan aktivitas pembelajaran.
ya. Yang tidak termasuk yang ketiga besar ini tidak usah berkecil hati, hadiahnya juga tidak seberapa, tapi yang bagi yang mendapatkan hadiah jangan dilihat dan hadiahnya nak, tapi ini lihat sebagaimana perjuangan anak-anakku untuk mendapatkan salah satu hadiah ini. Kalau Ananda rajin belajar, Ananda bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada ini ya. Oke. Sebagai juara pertama, juara ketiga dulu Jihan dengan skor 400. Tepuk tangan dulu untuk Jihan. Balik ke tempat masing-masing. Sekarang ibu guru minta untuk pembelajaran berikutnya pelajari. Silakan nonton di rumah film pengkhianatan ke-30 SPKI ya. Bisa? Bisa ya? Mungkin sudah ada yang pernah menontonnya. Silakan nonton. Dan ibu guru ingatkan kembali untuk senantiasa jaga jarak fisik, pakai masker, rutin cuci tangan dan hindari kerumunan. Lutfi silakan nak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru pimpin doanya. Ibu guru pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan siapkan nak Faiz. Semuanya siap, gerak. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.